Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Instrumentasi dan Besaran Listrik akan mempresentasikan mengenai alat ukur induksi. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Antik Widi Anugrah dengan NIM akhir 002, Dianisa alias Biantoro dengan NIM akhir 011, Nayunur Rahmah Hidayah dengan NIM akhir 005, dan yang terakhir Nur Isat Hanifah dengan NIM akhir 021. Berikut pokok bahasan yang akan kami paparkan, yaitu pengertian, jenis, aplikasi, dan manfaat. Pengertian alat ukur induksi. Alat ukur induksi merupakan alat ukur yang momen geraknya ditimbulkan oleh suatu fluks magnet dan arus bolak-balik. Prinsip kerja alat ukur induksi ini dipengaruhi oleh torsi yang terjadi karena adanya reaksi antara fluks magnetik dan magnitudenya. Tergantung pada arus tegangan yang diukur serta tergantung pada arus eddy atau arus putar yang terinduksi pada piringan atau silinder metal oleh fluks magnet yang lain. Adapun alat ukur jenis induksi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai konstruksi yang sederhana dan kokoh. Kedua, mudah dibuat dengan skala pembacaan yang lebar. Ketiga, tidak terlalu berpengaruh oleh medan magnet luar. Keempat, menyerap daya yang besar. Dan yang terakhir, hanya dapat digunakan pada pengukuran arus bolak-balik. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis alat ukur induksi. Yang pertama merupakan tipe Ferraris. Tipe Ferraris merupakan dua pasang kumparan, di mana pasangan kumparan pertama dihubungkan seri dengan induktor besar. Kedua pasang kumparan tersebut dihubungkan dengan tegangan yang sama. Arus yang mengalir pada kumparan pertama mempunyai beda sudut fasa sebesar beta terhadap arus kumparan kedua. Harga beta sendiri hampir mendekati 90 derajat. Untuk fluksi yang timbul merupakan medan putar, di mana medan putar ini akan menyebabkan arus pusar pada motor, dan interaksi medan putar dengan arus pusar akan mengakibatkan momen gerak yang memutar motor-motor tersebut. Motor-motor tersebut akan berputar searah putaran medan putar seperti kWh meter. Tetapi apabila motor tersebut mendapat momen lawan berupa pegas, maka motor tersebut akan berhenti pada saat terjadi keseimbangan. Nah, yang kedua merupakan tipe shed pole. Pada tipe ini memakai piringan dan satu kumparan yang menimbulkan fluks magnet. Agar sistem ini terdapat fluks yang mempunyai beda fasa tertentu, maka fluks utama tersebut dibagi dua dengan membagi pada intinya. Untuk membuat beda fasa di salah satu dari bagian inti yang terbagi dua tersebut, maka haruslah ditambah dengan cincin atau ring tembaga. Nah, keadaan tersebut yang disebut dengan shed pole. Next. Berikut merupakan contoh skema gambar alat ukur induksi. Yang sebelah kiri merupakan tipe Ferraris dan yang sebelah kanan merupakan tipe shed pole. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Manfaat. Alat ukur induksi digunakan untuk mengukur energi, arus, dan juga tegangan. Alat ini menggerakkan putaran piring yang terbentuk dari suatu fluks magnet dan arus bolak-balik dengan memanfaatkan momen gerak. Pengukuran daya satu fasa. Memberikan manfaat dapat diukur secara langsung daya yang diserap beban menggunakan wattmeter. Pengukuran daya tiga fasa. Menggunakan metode Aron dengan mengukur menggunakan wattmeter untuk mengukur tegangan dari beban baik hubungan delta maupun hubungan bintang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk selanjutnya adalah aplikasi alat ukur induksi. Alat ukur induksi hanya dipergunakan pada pengukuran listrik bolak-balik serta dapat digunakan sebagai ammeter, voltmeter, ataupun wattmeter, serta energi meter atau kWh meter. Torsi penyimpang pada alat ukur induksi dihasilkan oleh reaksi antara flux magnet bolak-balik, di mana penggunaannya pada arus bolak-balik biasanya hanya dipergunakan pada panel-panel listrik serta mengkonsumsi daya yang cukup banyak. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika memang ada masukan, kritikan, atau saran bisa disampaikan pada kolom diskusi. Terima kasih.